Apa yang akan kamu lakukan jika melihat seorang wanita diganggu oleh beberapa orang? Apakah kamu akan diam saja dan kamu akan aman-aman saja? Ataukah menyelamatkan wanita tersebut, namun mengambil resiko dengan membahayakan nyawa diri sendiri? Orang normal akan mengabaikannya, sedangkan yang membantu wanita itu adalah orang baik. Dan orang baik itu bernama Rahab. Halo teman, selamat datang di channel Geng 05. Seperti biasanya, Geng 05 akan merangkum alur cerita film India. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Afwah. Baiklah teman, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur filmnya. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Rahab Ahmad. Ya, dia seorang muslim. Rahab mengendarai mobilnya untuk pergi ke sebuah seminar. Di tempat lain, seorang politikus bernama Vicky Bana bersama rombongannya sedang melakukan kampanye. Tapi sayangnya, kampanyenya tak berjalan mulus, tiba-tiba terjadi keributan. Beberapa orang merekam keributan itu dan terlihat seorang pria bernama Chandan yang langsung mengamankan Vicky ke mobil. Chandan bersama anak buahnya lalu ikut bentrok di keributan para warga dan Chandan menghabisi beberapa orang di sana. Rahab yang berada di seminar melakukan presentasi di depan para mahasiswa. Rahab lalu memberikan motivasi dan ia menceritakan tentang seorang pria India di Amerika. Dahulu ketika Rahab tinggal di Amerika, ia naik kereta dan melihat seorang kakek tua yang berasal dari India bersama cucunya. Lalu datanglah beberapa berandalan yang rasis kepada kakek tua tersebut. Singkatnya, Rahab tak bisa tinggal diam melihat perlakuan rasis itu dan ia pun merekam sikap para berandalan yang mengganggu kakek tua. Para berandal itu pun marah dan mencoba mengambil ponsel milik Rahab yang digunakan untuk merekam. Dan keajaiban terjadi. Penumpang lain di kereta mulai merekam. Karena ada banyak orang yang merekam, para berandalan itu tak punya pilihan selain menutupi wajah mereka dan kabur. Trust me, उनके पास कोई चारा नहीं बचा. वो सब मुंह छुपा के अगले स्टॉप पर उतर गए. Namun setelahnya Rahab sadar jika untuk apa ia tinggal di Amerika, palingan ia akan mendapatkan perlakuan rasis. Jadi ia pun memutuskan kembali ke India dan ingin membuat perubahan di negaranya sendiri. Semua orang berdiri dan memberikan tepuk tangan. Rahab lalu pulang. Rahab tinggal bersama ayahnya dan juga istrinya. Keesokan paginya, Vicky sedang menemui tunangannya yang bernama Nivi Singh. Nivi yang melihat berita tentang kerusuhan di kampanye Vicky marah. Nivi yang melihat jika orang-orang terbunuh di kerusuhan itu tahu jika kerusuhan itu sebenarnya adalah bagian rencana dari Vicky. Karena orang-orang yang menghabisi para warga tak lain adalah Chandan dan para anak buahnya yang tentunya Nivi mengenal mereka semua. Vicky lalu menjelaskan bila semua itu bukan hanya rencananya saja, tapi juga perintah dari ayah Nivi sendiri. Mereka telah membuat aliansi. Nivi yang mengetahui hal itu kecewa dan karena tunangannya dan ayahnya merencanakan hal yang jahat hanya untuk memenangkan pemilu. Ayah Nivi lalu menelpon seorang inspektur bernama Tomar. Dan ayah Nivi yang melihat berita tentang kerusuhan di kampanye Vicky menyuruh Tomar untuk membereskan masalah tersebut. Vicky berada di kantor partai dan ia teleponan dengan temannya yaitu Chandan. Vicky bertanya mengapa Chandan membunuh para warga, harusnya hanya keributan kecil saja untuk menakut-nakuti para warga. Chandan lalu bilang itu untuk membuat warga benar-benar ketakutan dan mereka akan dipaksa untuk memilih Vicky. Chandan juga memberitahu bila ia sedang berada di rumah pertanian milik Vicky. Setelahnya Vicky bertemu dengan inspektur Tomar. Vicky yang telah mengetahui perintah ayah Nivi untuk membereskan masalah keributan kemarin alias menyingkirkan Chandan. Meminta agar Tomar tak melakukan hal itu. Vicky tak peduli dengan aliansi karena Chandan adalah temannya. Tomar lalu membujuk Vicky. Tomar bilang Chandan memiliki catatan kriminal dan Vicky akan segera menjadi ketua partai. Tomar meminta agar Vicky memikirkan masa depan mereka dan tak memikirkan Chandan. Vicky akhirnya memberitahu jika Chandan berada di rumah pertanian miliknya. Rahab sedang berada di jalan menuju ke Nahargarh Fort Hotel. Ia ingin menyusul istrinya yang akan menghadiri sebuah acara di hotel tersebut.
Vicky Bana yang datang ke rumah Nivi menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Nivi. Nivi memberitahu bila ia kabur dari rumah karena ia tak setuju dengan perbuatan ayahnya dan tunangannya. Nivi juga mengatakan ia tak bisa melanjutkan pernikahannya dengan Vicky. Setelah membaca surat dari Nivi, Vicky langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Nivi dan membawanya kembali. Rahab yang di jalan terjebak kemacetan. Melihat situasi itu, akhirnya Rahab memilih jalan memutar. Sementara para anak buah Vicky berhasil menemukan Nivi, mereka membujuk Nivi untuk pulang. Mereka meminta dengan lembut dan sopan karena Nivi adalah anak dari bos mereka dan calon istri dari Vicky Bana. Nivi tetap tak mau dan berusaha kabur. Para anak buah Vicky mulai memaksa, dan ketika itu Rahab yang sedang menuju ke hotel berhenti. Rahab yang melihat hal itu meminta para warga untuk membantu gadis yang sedang diganggu tersebut. Rahab merekam dan meminta para warga untuk merekam juga agar orang-orang yang mengganggu gadis itu pergi. Namun tak ada yang memperdulikan dan orang-orang yang ada di sana hanya menonton. Salah satu anak buah Vicky lalu mengambil ponsel Rahab. Dan setelah itu Rahab masuk ke mobil yang diikuti oleh Nivi dan akhirnya mereka pun kabur. Rahab yang kabur bersama Nivi dikejar-kejar oleh anak buah Vicky. Singkat cerita mereka berhasil lolos dan mereka pergi ke rumah teman Nivi. Sementara itu Pak Tomar pergi ke rumah pertanian milik Vicky guna menghabisi Candan. Sesampainya di rumah pertanian itu, Tomar melihat seseorang yang sedang memberi makan kuda. Dan Tomar mengira itu adalah Candan, padahal bukan. Seseorang itu bernama Santos dan Tomar menembakkan peluru ke orang itu dan Santos pun tewas. Candan yang melihat Santos ditembak ketakutan dan ia bersembunyi. Setelahnya Candan yang mengetahui bila ia sedang diincar memutuskan meninggalkan rumah pertanian tersebut. Di kantor partai datanglah seorang ahli IT yang dikirim oleh ayah Nivi. Ahli IT itu menunjukkan video ketika Nivi kabur bersama Rahab. Jika videonya sampai viral, maka citra Vicky bisa rusak. Namun beda bila mereka membuat dan menceritakan jika Nivi kawin lari dengan Rahab. Mereka bisa membuat caption, seorang pria muslim yang sudah menikah kawin lari dengan gadis Hindu, #cinta jihad. Setelahnya Vicky yang diceritakan berusaha menyelamatkan Nivi akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Vicky Bana mengerti dengan apa yang dimaksud oleh ahli IT itu. Tangan kanan sekaligus sahabat Vicky yang bernama Jai lalu bilang jika citra Nivi akan rusak bila hal itu sampai terjadi. Namun demi karir politiknya, Vicky pun tak masalah jika citra calon istrinya rusak. Lagi pula Nivi lah yang memulai hal itu. हुकुम? क्या हुकुम? वीडियो वायरल हो गया है, हम सिचुएशन को संभाल रहे हैं. Exactly. Jai tiba-tiba ditelepon oleh Candan. Candan memberitahu bila ada seseorang yang ingin menghabisinya. Jai yang mengetahui Candan selamat lalu menyuruh Candan pergi ke daerah Doli. Dan Candan pun menurut pada Jai. Jai yang merupakan sahabat Candan diam saja. Ia tak memberitahu Vicky bila Candan masih hidup. Rahab dan Nivi sampai di rumah teman Nivi yang bernama Saif. Saif mengajak Nivi dan Rahab masuk ke rumah. Rahab lalu menelpon istrinya dari rumah Saif untuk mengabari bila ia akan terlambat karena ada masalah di jalan. Namun istri Rahab yang ditelepon dengan nomor tak dikenal tak mengangkatnya. Sementara orang-orang IT mulai menyebarkan video Nivi yang kabur dengan Rahab. Mereka menyebarkan berita hoax dan orang-orang atau netizen langsung percaya dengan berita tersebut. Rahab lalu ingin pergi dan ia diantar oleh seseorang dari rumah Saif. Rahab pergi ke tempat ia meninggalkan mobilnya dan di sana ada anak buah Vicky. Tiba-tiba saja orang yang disuruh mengantar Rahab itu dikabari agar membawa Rahab kembali. Dan ternyata saat itu Saif dan keluarganya melihat video viral yang dikatakan Rahab kawin lari dengan Nivi. Saif pun menyuruh Rahab untuk pergi bersama Nivi. Bukan apa-apa, tapi dengan viralnya video mereka akan lebih baik jika mereka tetap bersama dahulu untuk sementara. Dan apabila Rahab sampai tertangkap oleh ayah Nivi, maka hanya Nivi lah yang bisa menyelamatkan Rahab. वापस किससे चले जाएंगे आप? नारगढ़ छोड़ने की जिम्मेदारी आप दोनों की बनती है. चलिए. नारगढ़ छोड़िए मुझे. Di kantor polisi, Tomar mendapat laporan dari anak buahnya bila terjadi pembunuhan di rumah pertanian Vicky Bana. Tomar berpura-pura tak tahu dan ia menanyakan apakah TKP-nya sudah diperiksa.
Anak buah Tomar mengatakan bila korban telah diidentifikasi bernama Santos Kumar. Tomar malah kaget karena ternyata orang yang ia tembak bukan Chandan. Chandan yang berada di jalan menumpang sebuah truk penyelundup hewan ternak yang menuju ke Dolly. Vicky lalu dikabari bila pekerjaannya di rumah pertanian yakni Santos telah terbunuh. Jai yang melihat Vicky yang sudah tahu bila Chandan masih hidup bersikap aneh. Dan Vicky pun curiga pada Jai bila Jai sudah mengetahui hal itu. Vicky lalu bertanya pada Jai apakah Jai sudah tahu hal itu sebelumnya. Jai menjawab bila Chandan adalah teman mereka. अपना चंदन है यार। अब तू तय कर चंदन या हमारा पॉलिटिकल करियर। Vicky bilang pilihannya hanya ada dua, teman mereka Chandan selamat atau karir politik mereka hancur. Jai akhirnya mengatakan bila ia telah menyuruh Chandan untuk pergi ke Dolly. Vicky langsung menelpon Chandan dan bertanya di mana Chandan sekarang. Chandan memberitahu ia sedang berada di truk dan akan pergi ke Dolly. Chandan memberitahu Vicky bila ada seseorang yang memburunya dan ia meminta agar Vicky juga berhati-hati. Takutnya pemburunya juga mengincar Vicky. Padahal Vicky lah orang yang memburu Chandan. Setelah mendapat informasi keberadaan Chandan dari Chandan sendiri, Vicky langsung memerintahkan Tomar untuk memperbaiki kesalahannya dan menuntaskan pekerjaannya. सुधार ले गलती। Rahab dan Nivi berjalan berdua, namun dimanapun mereka menginjakan kaki, orang-orang berpikir jika mereka kawin lari karena disebabkan video viral Love Jihad. Hal itu membuat Nivi frustasi karena mereka benar-benar tak ada tempat bersembunyi atau beristirahat. Karena banyak orang-orang yang tak mau menerima mereka. Rahab lalu bilang jika menjadi orang baik bukanlah kebajikan. Sambil menangis, Nivi bertanya apa yang dimaksud Rahab. Rahab berkata, kotanya sendiri menginginkan ia mati. Padahal ia telah meninggalkan Amerika dan ia kembali ke kotanya untuk menjadi orang baik. मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैंने नमाज कब पढ़ी थी। Tapi bila ia mati saat itu, maka kematiannya akan menjadi sia-sia. Orang Muslim akan bilang ia terbunuh, sedangkan orang Hindu akan bilang ia tewas. Dan dalam kekacauan itu, ia akan dilupakan. Tak akan ada bedanya, hanya ada ayahnya dan istrinya yang akan menangisi kepergiannya nanti. Nivi bilang, ia juga akan menangis bila Rahab terbunuh dan ia akan mengingat Rahab selalu. Rahab kemudian bilang, mengapa begitu? Apakah karena ia adalah orang baik? Rahab rasa bukan karena itu, tapi karena Nivi akan merasa bersalah kepadanya. तुम्हें गिल्ट होगा बस, क्योंकि अच्छा इंसान मायने तुम हो। Rahab mengatakan ia sebenarnya bukan orang baik dan ia adalah seorang pembohong. Rahab lalu memberitahu bila ia sering menceritakan jika dahulu ia melihat kakek tua dan cucunya yang berasal dari India mendapatkan perlakuan rasis di kereta oleh hooligan Amerika. Rahab selalu memberitahu orang-orang jika ia menentang perlakuan rasis itu dan membantu kakek tua dan cucunya. Tapi sebenarnya dahulu saat itu terjadi, Rahab kabur dan ia takut jika ia mendapat perlakuan rasisme. Karena itulah ia meninggalkan Amerika. Ia tak kembali ke India karena ingin membuat perubahan atau menjadi orang baik. ये झूठ मैंने खुद से इतनी दफा बोला कि मैं खुद ही से सच मानने लगा। Mereka lalu ingin menyeberang jalan raya. Nivi pergi duluan. Rahab yang ingin menyusul terhalang oleh banyaknya kendaraan yang melintas. Di seberang jalan, Nivi didatangi oleh anak buah Vicky dan anak buah Vicky itu mengancam dengan menodong pistol pada Nivi. Nivi memberontak dan melawan sampai pistolnya tak sengaja menembak lengan Nivi. Anak buah Vicky pun langsung ketakutan karena bila sampai ayah Nivi atau Vicky Bana tahu ia melukai Nivi, maka ia akan terbunuh. Anak buah Vicky itu langsung kabur dengan motornya. Rahab yang ada di sana langsung panik dan meminta bantuan orang untuk membawa Nivi ke rumah sakit. Tomar yang berada di pinggir jalan menuju Dolly melihat sebuah truk dan ada seorang yang mirip dengan Chandan. Tomar langsung mengejar truk itu dan menghentikannya. Tomar meminta sopir truk untuk membuka penutup wajah temannya. Chandan yang menutup wajahnya dengan kain lalu membukanya. Tapi tiba-tiba Tomar mendapat telepon. Chandan yang melihat Tomar langsung menyuruh supir untuk tancap gas dan kabur. Truk itu langsung pergi dengan menabrak mobil polisi milik Tomar, sehingga Tomar tak dapat mengejar Chandan. Saat berusaha kabur, supir truk itu tertembak oleh Tomar dan akhirnya tidak mampu bertahan karena kehilangan banyak darah. Chandan lalu ditelepon oleh anak buahnya yang tadi menembak Nivi. Anak buah Chandan itu memberitahu bila ia membuat kesalahan karena melukai Nivi. Dan ia meminta tolong pada Chandan untuk membawanya pergi karena ia tak mau dihabisi oleh Vicky. Chandan bilang pada anak buahnya tak perlu khawatir, ia akan bersama anak buahnya itu. Chandan lalu bertanya mengapa Tomar mengincarnya.
Anak buah Chandan itu memberitahu ia tak mengerti, tapi tadi siang Vicky Bana bertemu dengan Tomar. Rahab yang dibantu oleh 2 orang membawa Nivi ke puskesmas. Saat itu ada dokter wanita yang bukannya langsung mengobati Nivi, malah bertanya macam-macam hal yang tidak penting. देखने दे कितना खून बह गया अगर मर गई तो आप जिम्मेदारी लेंगी आप जिम्मेदारी लेंगी Rahab yang kesal lalu menerobos puskesmas dan mencari dokter yang lain. Dan beruntungnya ada seorang dokter yang merupakan teman Rahab dan pemimpin di puskesmas tersebut. Dokter itu pun langsung mengobati Nivi. Dan Rahab menggunakan telepon rumah sakit untuk menghubungi istrinya, tapi istrinya masih belum mau mengangkatnya. Chandan lalu menguburkan supir truk dan ia memberi pesan di telepon supirnya bila supir itu terbunuh di dalam perjalanan. Dan Chandan mengubur supir itu karena takut jasadnya dimakan binatang buas. Tomar mengabari Vicky jika ia gagal menghabisi Chandan, dan ia juga mengatakan bila Chandan pasti sudah mengetahuinya jika Vicky terlibat. Jadi sekarang Tomar ingin agar Vicky memerintahkan anak buahnya untuk membantunya. Tomar lalu mengirim foto nomor plat truknya dan memberitahu jika truk itu berisi hewan ternak. Setelahnya Vicky yang mendapat foto nomor truk yang membawa Chandan menyuruh orang IT untuk memviralkan truk itu dan mengatakan jika truknya membawa hewan selundupan. Sementara di puskesmas, dokter wanita yang tidak kompeten melihat video viral Love Jihad. Dan saat ia menyadari jika di video viral itu adalah Rahab dan Nivi, dokter kunyuk itu langsung mengabari Vicky. Sementara dokter yang mengobati Nivi menyuruh Rahab untuk membawa Nivi ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Namun ketika Nivi akan dirujuk ke rumah sakit yang besar, gerbang puskesmas itu telah ditutup oleh dokter wanita yang tak kompeten itu. Pemimpin puskesmas pun mengomel dan bertanya siapa sebenarnya pimpinan di puskesmas itu. Dokter kunyuk lalu menjawab jika ia mendapat perintah dari Vicky Bana untuk menahan Rahab dan Nivi di puskesmas tersebut. Kepala puskesmas yang meminta staf membuka gerbang tak digubris karena para staf memihak pada dokter wanita dan atas perintah langsung dari Vicky Bana. Rahab dan Nivi mulai putus asa dan sepertinya mereka akan tertangkap oleh Vicky. Tapi tiba-tiba Chandan datang dan ia meminta agar gerbang puskesmasnya dibuka. Dokter kunyuk ini lalu bilang atas perintah langsung dari Vicky Bana, "Dor." Chandan langsung mengheadshot dokter wanita yang menyebalkan itu dan Chandan juga menembaki orang-orang yang berjaga di puskesmas tersebut. Nivi dan Rahab lalu ikut dengan Chandan menggunakan truk. Niat Chandan menemui Nivi karena ia ingin Nivi membawanya ke ayah Nivi. Chandan bilang jika ayah Nivi pasti tahu jika ia anak buah yang setia dan akan membantunya dari kejaran Vicky Bana. Nivi pun setuju, namun ia ingin Chandan mengantar Rahab ke benteng Nahargarh terlebih dahulu. Chandan mau dan akhirnya mereka bertiga pergi ke Nahargarh. Vicky yang ada di puskesmas diberitahu jika Nivi dan Rahab pergi bersama Chandan menggunakan truk dan menuju ke arah Nahargarh. Vicky langsung menelpon orang IT untuk menghapus video truk yang menyelundupkan hewan ternak. Orang IT itu bilang bukan begitu caranya. Sekarang video yang sudah viral tak mungkin bisa dihapus karena telah menyebar di berbagai platform dan diunggah oleh banyak akun. Vicky memerintahkan bagaimanapun caranya video truknya harus dihapus karena ada Nivi di dalamnya. Bastard, I'll fucking kill you. Bobby. Bisa-bisa orang yang memburu truk penyelundup hewan akan menghabisi Nivi. Orang IT yang mengerti bila memang tak ada cara apapun untuk menghapus video viralnya langsung membawa stafnya kabur. Vicky dan Jai lalu menuju ke Nahargarh dan Vicky mengabari Tomar bila Chandan pergi ke Nahargarh dan ada Nivi juga di truk Chandan. Semua orang pun menuju ke benteng Nahargarh. Rahab dan Nivi pergi untuk bersembunyi, sedangkan Vicky mengejar Nivi dan Tomar mengejar Chandan. Di jalan, truk yang dinaiki Nivi dan Rahab ditemukan oleh orang-orang yang fanatik untuk berjihad. Mereka pun mengejar truk tersebut. Rahab lalu melihat papan iklan dan ia berinisiatif untuk membuat video klarifikasi. Mereka berhenti dan Rahab merekam Nivi yang membuat pernyataan. Nivi bilang ia dan Rahab tak kawin lari. Mereka bahkan baru bertemu di malam itu. Ia kabur dari rumah karena ia tak mau menikah dengan Vicky dan Rahab yang sedang bersamanya hanya sekedar membantu. Ia tak melakukan kesalahan apapun. तो उसके जिम्मेदार मेरे मंगेतर विक्रम सिंह होंगे और पापा आप होंगे. Nivi meminta netizen untuk berhenti mengurusi kehidupan pribadinya dan saat ia keluar pada hari itu, ia tak menyangka ada banyak sekali kebencian. Dan apabila nanti terjadi sesuatu pada dirinya atau temannya yakni Rahab, maka yang akan bertanggung jawab adalah Vicky Bana dan ayahnya juga. Setelah merekam pernyataan dari Nivi, Rahab pun mengunggahnya di media sosial.
tapi sinyal yang lemot membuat proses upload menjadi lamban. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Nahargarh dan Rahab juga menghubungi istrinya. Istri Rahab yang bernama Nandita kembali tak mau mengangkatnya, namun ibunya atau mertuanya meminta Nandita untuk mengangkatnya. Siapa tahu itu hal penting. Istri Rahab pun akhirnya mengangkat dan Rahab langsung mengatakan kejadian yang menimpanya. Nandita lalu menyuruh Rahab untuk secepatnya datang ke benteng Nahargarh. Tiba-tiba sambungan terputus. Chandan lalu bertanya pada Nivi mengapa harus kabur begitu. Rahab lalu bilang, apakah Chandan tak mendengar video yang dibuat oleh Nivi tadi? Apakah Chandan tak dapat memahami kata-katanya? Chandan bilang mereka berdua sudah bertunangan dan 2 minggu lagi akan menikah. Chandan berkata itu semua adalah salah anak buahnya yang menembak Nivi. Seharusnya Vicky Bana saja yang berhak menembak Nivi. Di sini bisa dilihat bagaimana setianya Chandan pada Vicky Bana. Rahab yang melihat sosial media melihat postingan truk penyelundup yang merupakan truk yang sedang mereka naiki. Mereka pun akhirnya keluar dari jalan dan bersembunyi. Dan benar saja banyak orang yang sedang mengejar truk tersebut. Akhirnya mereka bertiga sampai di benteng Nahargarh, akan tetapi mereka tak dibukakan pintu. Rahab lalu bilang, ia tamu di acara benteng Nahargarh tersebut. Namun panitia menyuruh Rahab untuk pergi dan bilang mereka tahu Rahab adalah pria di video viral Love Jihad. Rahab membujuk dan memohon bila ia tak dibukakan pintu, ia bisa tewas. Lagi pula ia bersama istrinya adalah tamu di acara benteng Nahargarh itu. Namun penyelenggara acaranya tetap tak mau membukakan pintu. Rahab lalu menelpon Nandita dan meminta Nandita untuk membantunya. Rahab bilang ia sudah di depan gerbang namun tak dibukakan pintunya. Nandita pun menemui ketua penyelenggara acara dan bilang jika suaminya ada di luar. Ketua panitia itu berusaha membantu Nandita, tapi ternyata ia tak bisa membuka gerbangnya karena sesuai protokol keamanan mereka tak bisa membahayakan seluruh tamu hanya untuk 1 orang. Ketua panitia itu bertanya bagaimana jika berita Love Jihad itu benar dan suami Nandita kembali dengan Nivi. Lagian Nivi itu perempuan muda berumur 23 tahun. Nandita tak peduli dan ia percaya pada Rahab dan menyuruh untuk membukakan pintu gerbangnya. Namun tetap saja panitia tak mau membuka gerbang tersebut. Rahab terus berteriak dan meminta tolong agar dibukakan pintu karena nyawanya sedang terancam. Beberapa waktu kemudian datanglah Vicky Bana dan anak buahnya. Vicky meminta Nivi turun dari truk dan pulang bersamanya. Tetapi Nivi terus berada di dalam truk. Chandan lalu menodongkan pistol pada Vicky karena Vicky telah berusaha menghabisinya. Vicky lalu bilang dengan kesal jika memang begitu seharusnya Chandan telah mati. Tapi mengapa sekarang ia masih hidup? Vicky lalu menyuruh Chandan menghabisi Rahab. Vicky meminta Chandan menunjukkan kesetiaannya. Vicky juga mengungkit jika dahulu Chandan pernah bilang akan melakukan apapun demi Vicky. Apakah itu semua hanyalah bualan? Chandan dengan ragu menuju ke arah Rahab dan ia mengeluarkan belati. Vicky lalu naik ke truk dan akan membawa pulang Nivi dengan truk itu. Chandan yang sudah ada di belakang Rahab. Lalu ketika Rahab berbalik, Chandan langsung menikam Rahab. Saat tertikam, video klarifikasi dari Nivi akhirnya berhasil diupload. Dan saat itu Chandan meminta maaf pada Rahab dan bilang itu perintah Vicky Bana. Sorry Viper, Bana Rohades. Rahab lalu berlari dengan luka tikam yang ia alami sedangkan Chandan mengejar. Ketika Chandan sudah dekat dengan Rahab dan hendak menyerang Rahab dari belakang, tiba-tiba ada yang menembak Chandan dan ia adalah Tomar. Tomar menembakkan beberapa peluru dan ia memastikan bila Chandan telah terbunuh. Vicky mengendarai truk dan membawa pulang Nivi. Namun di jalan mereka bertemu dengan fanatik jihad. Pada orang-orang itu melihat kembali postingan viral tentang Love Jihad dan mereka melihat Nivi, yaitu perempuan yang ada di video viral Love Jihad, berada di dalam truk. Nivi tiba-tiba memeluk Vicky dengan sangat mesra. Orang-orang itu pun marah dan langsung mengeluarkan Vicky dan mereka mengeroyok Vicky. Mereka mengira Vicky adalah Rahab. Ketika Vicky diamuk massa, Jai lewat dan membiarkan hal tersebut. Orang-orang itu memukuli Vicky habis-habisan hingga ia tak mampu bertahan dan Vicky Bana tewas. Rahab yang akhirnya berhasil masuk ke dalam benteng Nahargarh masuk ke sebuah pertunjukan dan dengan luka tusuk Rahab terjatuh. Para tamu yang melihatnya bertepuk tangan dan mengira itu bagian dari drama pertunjukan. Nandita yang melihat suaminya terluka langsung menghampirinya. Saat itu Rahab bilang jika ia belum mau mati. Bila ia tiada pada hari itu maka kematiannya akan sia-sia, tidak akan membuat perbedaan. देख अगर मैं मर गया ना, मेरी मौत एकदम फिजूल होगी, किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब save my life यार। 1 bulan kemudian, Rahab tersadar di sebuah rumah sakit. Rahab baik-baik saja dan kini kehidupannya kembali normal.
Sementara Nivi maju dalam pemilu menggantikan Vicky Bana, dan saat berkampanye ia menggunakan kampanye murni. Rahab yang melihat Nivi di kampanyenya tersenyum dan selesai. Pesan dari film ini adalah quotes yang biasa kita dengar, apa yang kita tabur itu yang kita dapatkan. Dunia ini adalah tentang uang dan kekuasaan, dan terkadang tentang keduanya. Apa yang kita lakukan akan berbalik pada diri kita sendiri. Bila kamu berbuat baik pada orang, maka orang juga akan baik padamu. Jika tidak, abaikan saja kawan. Baiklah teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan ya, terima kasih untuk menonton. Adios amigos.